Ya, kami lanjutkan saudara membedah pasal-pasal terhadap tersangka dalam kasus polisi tembak polisi yang menewaskan almarhum Brigadir Joshua. Dan sekarang bergabung selain Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana melalui Zoom, dan juga di studio ada Bang Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, juga hadir melalui Zoom Dio Lipa Yumara, kuasa hukum Baradae. Bang Dio, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, terima kasih waktunya. Nah, saya ingin tahu aja, hari ini Harian Kompas juga menurunkan bahwa Barada Eliezer mengakui diperintah untuk menembak Brigadir J. Itu kita boleh tahu atasan Brigadir Baradae itu yang menjadi tersangka saat ini, yang sudah disebutkan tersangka, itu yang menyuruh Bang Deo? Ya, namanya atasan ya bukan mereka lah. Ya kan mereka sama-sama pegawai, sama-sama ini ya. Masa nggak ngerti? Oke. Ya, terbayang bagi kita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada hal yang juga kita ingin tahu. Irjen Verdi Sambo itu ada di TKP nggak menurut Baradae, Bang Deo? Ini bukan projustisia, ini curhatannya ya, sama iya, saya. Betul. Kan beda projustisia sama curhatan ya. Curhatan kan saya boleh bicara. Ya ada. Oke. Termasuk juga kan sudah dibilang bahwa betul tidak ada tembak-menembak. Ini berkali-kali tim kuasa hukum Baradae termasuk Bang Deo mengatakan nggak ada tembak-menembak begitu. Karena ini hal-hal yang kita dengar, kita lihat dari apa yang waktu itu terjadi aja kan, Bang Deo, yang mungkin bisa kita konfirmasi melalui Bang Deo dan kawan-kawan begitu. Betul. Jadi tidak ada tembak-menembak. Kalau tembak-menembak kan si A lawan si B. Si A nembak, si B nembak, ikut tembak-menembak. Nah, kalau si A yang nembak terus-terusan dado sama grupnya dado, itu apa namanya? Tembak-menembak apa tembak-tembakan? Nah, itu sederhananya begitu. Ya. Bang Deo, kalau senjata yang dipakai oleh Baradae itu Glock? Saya nggak sampai ke situ ya. Tapi saya tahu, tapi itu udah masuk substansi lah ya. Oke. Ya, itu yang beberapa hal yang terjadi begitu. Dan Baradae Eliezer juga menyatakan bahwa sempat terjadi siksaan begitu terhadap almarhum Joshua karena mereka kan satu tim sebetulnya. Tidak dalam posisi saya menjawab, karena itu kaitannya dengan bukti-bukti lain juga. Ya. Oke. Yang kemudian juga kita ingin tahu, pada waktu kasus ini sempat muncul, Barada Eliezer mengatakan dia cuma mendengar suara saja dari Ibu P begitu, dan kemudian terjadilah pada waktu itu tembak-menembak yang kemudian sudah dibantah ini tidak terjadi. Nah, kalau soal itu apa curhat dari Barada Eliezer? Benar mendengar suara ada sesuatu ibu begitu, atau tidak ada terjadi apa-apa yang ada kaitannya dengan dugaan pelecehan seksual, Bang Deo? Dia tidak mendengar apa-apa tentang itu, malah dia nggak tahu. Waktu curhat sama saya nggak tahu itu, kan gitu kan. Yang saya tahu ya begini, bukan begitu kan, gitu kan. Balik lagi sekarang. Yang dia tahu yang begini, yang benar sekarang, yang begitu udah beda lagi tuh, kan gitu. Oh, jadi situasinya memang tidak terjadi ada teriakan atau apa segala macam, itu nggak pernah diceritakan? Tidak pernah diceritakan. Ya. Oke. Nah, dugaan-dugaan inilah yang mungkin nanti kita harus bersabar. Kita bisa mendengar dan mendapatkan curhatan-curhatan Barada Eliezer yang kemudian membuat Barada Eliezer sekarang kasusnya sudah sampai, bukan kasus, perkembangannya sampai di mana, Bang Deo, untuk menjadi justice kolaborator? Jadi kemarin kami pengacara kuasa hukumnya Baradae sudah mengajukan permohonan kepada LPSK. Dan LPSK sudah terima dengan Pak Edwin Partogi. Dia menyatakan akan ke Barskrim Mabes Polri pada hari ini, yaitu untuk bertemu dengan penyidik, menyatakan kesiapan atau ingin menelaah sejauh mana bisa tidaknya Baradae dijadikan sebagai justice kolaborator dan sekaligus melindungi mereka. Kalau dengan LPSK sudah beres ya, berarti sudah di dalam perlindungan LPSK sekarang. Belum, LPSK masih ke Barskrim dulu, dia akan menelaah. Jadi dia berjanjikan hari ini. Kita tunggu saja janjinya LPSK. Takutnya janji-janji tinggal janji kan, tapi enggak lah, LPSK kan orang institusi yang
bergengsi nih kelihatannya nih kan. Jadi Ya, dia pasti ya. apa omongannya dia komit lah kan gitu kan. Ya, Ya. ya. Nggak seperti yang lain. Ya. Saya pindah sebentar ke Kang Asep. Kang Asep, LPSK harus bisa mengambil ini dengan sebaik-baiknya ya. Ini menjadi sorotan juga bagi publik. Ini saksi kunci yang bisa membuat kasus ini terang benderang. Dari analisa Kang Asep. Bukan harus lagi tadi saya katakan wajib mengabulkan JC-nya, dan kita berterima kasih ya ke Pak Dewi, Pak Jumara, saya salut apresiasi kepada Bapak ya. Justru dengan pernyataan pengacaranya ini semua terungkap. Dia bukan pelaku utama ya, dan dia buka aib itu, walaupun tadi Pak Dewi kan senyum-senyum tuh, maka saya senang tuh jawaban dia. Mas Bayu kalah tuh sama Pak Dewi ini kan. Maka saya bilang ketika sekarang diajukan ke LPSK wajib mengabulkan loh, dia sebagai JC kan. Kalau ini tidak dikabulkan, saya akan teriak tuh. Sudah aja, saya akan teriak. Wajib dikabulkan, bukan harus lagi. Wajib mengabulkan bahwa dia adalah sebagai JC. Ingat ya, ini bukan JC kalkulator, apalagi kalkulator. Iya, ya. Jadi ini maksud saya adalah, saya kan mentaati perintah dari Pak Mahfud MD ini, supaya masyarakat terus mengawal kasus ini, termasuk media. Jadi saya kepingin semua pihak ini punya pressure yang positif bahwa kasus ini harus terang benderang, begitu. Nah, dari Kang Asep ini semua jelas bahwa semua harus mendukung kasus ini. Saya ke Prof. Adrianus. Prof, kalau tadi kita tanya beberapa hal yang ada di benak saya pada waktu itu sebagai publik, oh ada senjata lah, ada apa dan segala macam. Ada banyak hal yang 180 derajat ternyata berbeda ini. Ini keterangan dari curhatnya Baradae ke kuasa hukum lah, begitu. Yang tadi sampaikan Bang Deo. Makin yakin Prof bahwa kasus ini sebetulnya sudah terang benderang di penyidik menurut Prof. Adrianus? Betul. Namun perbolehkan saya untuk melihat begini, bahwa dalam satu kasus yang bernuansa miscarriage of justice ya, peradilan sesat, maka diperlukan satu upaya yang luar biasa bagi para perancangnya untuk menanamkan semua elemen-elemen cerita yang baru itu kepada semua orang yang terlibat. Kelihatannya pada konteks Baradae ini, itu kemudian proses sosialisasinya itu kurang kuat itu, sehingga kemudian lalu dengan cepat atau ada hal-hal yang kemudian lalu Baradae mengatakan bahwa saya nggak tahu, begitu ya. Artinya dalam hal ini pihak yang merancang cerita ini menganggap bahwa pasti Baradae maupun ajudan yang lain itu semua sudah tahu, tapi begitu kemudian ditekan oleh kepolisian, bicara dengan penasihat hukum, langsung kemudian dia tidak merasa belonging dengan cerita itu, dan lalu kemudian keluar dengan tadi begitu, bukan begitu gitu. Itu begini. Nah, pada satu sisi itu juga mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada peluang bagi kita untuk mendapatkan kebenaran, dan inilah yang sedang terjadi sekarang ini. Dan ini termasuk kita bisa melihat ini, Prof. Adrianus, bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan dari kasus ini dan ingin dibuat supaya publik dalam hal ini mengarah pada kasus ini terjadi karena hal tertentu, misalnya karena ada dugaan pelecehan seksual. Sejak awal kepolisian sudah mengatakan terjadi tembak-menembak karena pelecehan seksual di keterangan yang pertama 3 hari setelah waktu itu. Lalu kita juga mendengar bahwa ada dugaan penghilangan, sebutnya barang-barang bukti di TKP, rekayasa di TKP. Hal-hal semacam ini makin meyakinkan bahwa kasus ini diharapkan tadinya bisa selesai dengan satu angle, cerita tertentu, tapi gagal terbukti karena penyidik bisa membongkarnya, begitu? Maka jadi nggak enak ngomongnya nih, kita juga lalu kemudian berpikir negatif terhadap sakitnya Ibu P, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa yang bersangkutan itu trauma selama 1 bulan, ini trauma yang kemudian lalu membuat yang bersangkutan tidak dapat bertanggung jawab terhadap perkataannya. Jadi fitness to give testimony. Jadi mengalami ke satu situasi siap mental untuk bersaksi atau tidak. Dalam dunia psikologi ada yang namanya malingering ya. Jadi orang yang berpura-pura sakit atau tetap sakit karena tahu bahwa kalau dia sehat dia akan mengalami konsekuensi tertentu. Jangan-jangan karena tadi selalu dikatakan bahwa yang bersangkutan ditemani oleh tapi itu psikolog. sering terjadi kan dalam kasus-kasus, misalnya kasus korupsi, begitu kan? Mungkin begitu, makanya kalau ada psikolog yang ikut memeriksa yang bersangkutan, tolong lihat dari aspek itu, agar kemudian sekali lagi masyarakat kemudian bisa dipenuhi ya rasa ingin tahunya, dan tidak kemudian dalam tanda kutip
dipermainkan oleh kondisi manajering tersebut. Iya. Atau kasus ini juga secara pribadi, bukan kasus persisnya, tetapi kasus ini kemudian sampai menyentuh psikologinya apa segala macam secara pribadi. Kasus ini kan luas sekali diperbincangkan. Kita membayangkan keluarga dari Ibu P, anak-anak dari Pak Ferdi Sambo dan Ibu P dengan, ya kalau kita ada di Ibu P, Prof, kan kita juga ini ada rasa malu juga kasus ini sedemikian rupa sampai dibuat ke publik. Itu pun tekanan kan, psikologis kan. Betul, namun sebagai satu kasus hukum yang hal-hal seperti itu mungkin bisa dikesampingkan. Yang penting adalah bahwa dia bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi kalau kita bisa mulai pasal 44 misalnya, maka orang yang sedang dalam situasi kalut ya, sakit jiwa, nanti Pak Asep bisa bantu nih gitu ya. Itulah kemudian lalu bisa dikesampingkan pernyataannya. Dianggap sebagai tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya atau perkataannya. Tapi kalau kemudian ternyata bisa, ya menurut saya hal-hal yang terkait dengan soal bahwa dia sedang trauma dan seterusnya itu dikesampingkan dulu. Yang penting bahwa dia bisa bertanggung jawab perbuatannya, bisa tanda tangan di berkas yang dibuatnya. Yang penting itu. Oke, terbayang. Mudah-mudahan ini mengarah nanti ke sana juga. Bang Deo, kalau dari analisa yang disampaikan tadi oleh Bang Adrianus, saya meyakini nih Bang Deo dan teman-teman sebagai kuasa hukum Barada Eliezer juga sudah bisa merangkai sebetulnya apa yang terjadi. Bukan merangkai sih, tetapi sebetulnya Bang Deo dan kawan-kawan sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini udah 180 derajat dari cerita yang pada waktu kita tahu ya. Jadi ini kita betul-betul harus menunggu apa yang kemudian bisa disampaikan, karena inilah yang sebenarnya terjadi. Betul begitu Bang Deo? Ini yang kita dengar, termasuk ada dugaan pelecehan seksual dan lain-lain. Mungkin itu udah nggak, saya bisa bilang itu nggak terjadi, begitu? Ya, kurang relevan lah, bukan nggak terjadi, kurang relevan lah disampaikan dalam aspek material ya. Nah, jadi sebenarnya ini masih ada lagi satu clue lagi yang memang bagus sekali, tapi kita nggak buka. Karena ini kita masih menghargai penyidikan Barreskrim Mabes Polri sebagai substansi material ya, yang memang wilayah mereka, wilayah penyidikan. Tapi kan ada curhatan yang berbeda dengan BAP, ya kan? Artinya curhatan dulu baru BAP. Curhatan itu bukanlah pro justisia, BAP adalah pro justisia. Nah, kami akan menyimpan, kalau BAP kami menghargai penyidikan. Tapi kalau curhatan itu kan wilayah kami. Kalau dia curhat boleh dong kami cerita, namanya curhat, ya kan? Nah, nanti kita, tapi minta bantuan Pak Menteri lah, Pak Menteri Mahfud MD, siapa tahu kan bisa bantu kami juga dengar cerita kami kan? Ya bagus lagi kan begitu kalau emang atensi terhadap perkara ini kan begitu. Atau Pak Presiden sekalian, ayo dengar ya, kita dengar kita ceritakan bukan BAP loh ya. Curhatan, ada satu clue lagi yang penting, tapi kita nggak akan bicara dulu ya. Kita lihatlah sejauh mana perkembangan penyidikan. Kalau dia berjalan baik ya kita amin. Tapi kalau nggak berjalan baik, kita bicara ini kan begitu. Ya, Bang Deo, apa yang kemudian membuat ini koreksi saya ya? Artinya saya ingin tahu begitu. Barada Eliezer sempat dikatakan selalu setia pada ceritanya pada waktu itu, tidak berubah. Tapi kemudian sekarang ada perubahan. Apakah memang begitu atau sebetulnya Barada Eliezer memang ceritanya sejak awal yang sebetulnya disampaikan oleh Bang Deo saat ini? Ada perubahan atau sebetulnya dia ingin cerita tapi masih khawatir pada waktu itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kan kalau kami kemarin ketemu dengan LPSK kan? Ya, kita mendengarkan dari teman-teman LPSK bilang curhatannya tuh begini, ya kan? Tapi kemudian kami juga nggak yakin karena dia berubah-ubah kelihatannya dalam tekanan. Saya bilang ya amin, kalau begitu berarti ya dia namanya bicara di dalam pikiran dia tertekan, dia harus merangkai cerita-cerita yang bohong, tertekanlah dia. Mungkin dia bisa sampaikan cerita itu, tapi jiwanya tertekan, pikiran tertekan. Anak masih muda, umur 24 tahun, suruh setia sama komando, suruh setia sama atasan, suruh setia sama negara. Tiba-tiba harus dibebankan cerita yang bohong, dan dia harus menjalankan perintah cerita bohong ini. Ya dia tetap tertekan. Ya sampai kemarin dia tertekan. Ketika kami datang, baru kita buka tekanan itu, kita buka pintunya, kita buka keran tekanannya, ininya biar dia muncrat itu keluar semua yang bohong-bohong itu, ambil sama setan, biar setannya pergi, kan gitu kan? Kalau setannya udah pergi, kita suruh malaikat masuk ke dalam kepalanya dia, biar malaikat yang bicarakan apa adanya, kan gitu. Terjadi, kan begitu. Malaikat datang dan turun ke dalam dia, dan dia bicara seperti malaikat, tapi dia tetap bersalah. Dia mengatakan, saya bersalah Pak, sebagai karena ada setan pengeruin saya kemarin. Nah sekarang malaikat bilang saya, ya tapi saya bersalah, tinggal dosa saya diampuni apa tidak, kan begitu. Oke. Yang benar kan? Ya.
kalau mungkin sama negara nggak diampuni, ya mungkin mudah-mudahan sama Tuhan dia diampuni kan begitu. Ya. Oh. Nah, ini kan kita sesama orang yang percaya sama Tuhan ya. Ya. Ini bahasanya agak metafora dikit biasa kita kan kadang-kadang. Ya. Kita juga nih lulusan psikologi misalnya. Saya ini lulusan psikologi UI, Fakultas Hukum UI, psikologi UI. Oh. Dua-duanya. Karir semua, ya aman ya, ya. Okay. Gitu kira-kira. Baik. Terbayang Bang Deo, terima kasih. Jadi tekanan-tekanan seperti inilah yang dialami oleh Barada Eliezer dan kemudian sekarang mulai terbuka pelan tapi pasti begitu dan ini mudah-mudahan semuanya yang terbaik lah untuk Barada Eliezer bersama ditemani oleh Bang Deo dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum. Kang Asep, berarti ini dugaan semua pihak, Bang Deo, bahwa jangan-jangan ini dia tertekan, khawatir, atau dia begitu kuat pada, saya harus meladeni atasan saya dan lain-lain. Itu dugaan kita, Kang Asep, kan pada waktu itu. Dan sekarang nih dari cerita Bang Deo, ternyata itu runtuh juga untuk menyampaikan keterangan seterang benderang yang kita harapkan. Nah, Kang Asep, makin yakin ya bahwa ini betul-betul kita harus melindungi Baradae karena dari sini titik terang semua kasus ini sebetulnya bisa kita jadikan patokan. Kang Asep. Ya, menarik katakan Bang Deo ya. Ya, tertekan, taat komando, taat kepada negara tadi karena tertekan takut setan. Berarti cerita itu dulu bohong. Berarti yang sekarang benar. Ikuti cerita Bang Deo kan. Nah, ketika sekarang ceritanya benar dan dibuka, sekali lagi dibuka, wajib dilindungi kan? Ya, jasa. Ketika wajib dilindungi, semakin terkuat semua cerita-cerita awal. Walaupun Bang Deo menutupi kan clue-clue yang lain. Nah, ketika sekarang udah dibuka, tadi yang awalnya tertekan karena ada setan, karena tunduk sama komando. Nah, negara harus hadir. Ketika negara hadir, tapi bukan negaranya, jangan menterinya komentator ya, jangan ini menteri koordinator, jangan banyak komentator atau menteri koordinator. Nah, saya harap nih Bang Deo biarpun langsung ke Pak Jokowinya. Nih Pak Jokowi cerita yang benernya gini lah gitu ya. Nah, supaya nanti negara hadir melindungi orangnya anak muda yang dulu tertekan, taat kepada komando, tertekan karena ada setan. Nah, setannya harus dibuka. Nah, ketika setan dibuka, ketahuan semua cerita itu karena jelas ya yang bersangkutan ada di tempat waktu itu kan, ketika di tempat kita tahu semua, cuman Bang Deo belum cerita semua kan, tapi kita maaf Bang Deo, saya ini bukan buaya, dinosaurus, jadi kita cerita Bang Deo udah senyum-senyum aja, wah ini kita, maka saya bilang salut yang kesekian kalinya ke Bang Deo, saya seneng nih pengacara, wah saya bener. Ya, karena mampu kemudian membawa Barada Eliezer untuk menceritakan kasus yang sesungguhnya. Saya rasa itu kan salah satu tugas dari kuasa hukum. Iya. Bukan itulah Mas Bayu. Ini kan kalau lihat ya pengacara sebelah kadang-kadang kan suka dugaan prejudis dan sebagainya, maaf rasa sebut. Tapi saya perhatikan terus ini Bang Deo ini ketika membuka awal, saya udah terkaget-kaget gitu kan pernyataannya. Tapi terakhir seperti birokrat gitu, dia menutup-nutup gitu. Tapi sebenarnya ada rahasia yang memang dalam tadi yang memang ternyata beliau seorang psikolog juga kan. Nah, harus hati-hati menghadapi psikolog ini kan. Nah, tapi dengan ilmu psikologinya kan, kemudian Barada Eliezer kemudian bisa pelan tapi pasti mengungkap kasus ini dan harus kita lindungi. Jadi kalau hilal gini Mas Bayu, kalau hilal itu sudah keterangan, jadi nggak udah sidang isbat karena udah kelihatan dari kepala saya. Oh begitu ya. Hilalnya udah kelihatan gitu. Ya. Nah, Bang Adrianus begini, ada satu saksi kunci Barada Eliezer ini pasti akan bercerita udah sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan makin adanya perlindungan dari negara, dia makin yakin bahwa dia ingin mengungkapkan ini sebenar-benarnya. Tinggal nanti penyidik, ini kan yang tidak terjadi pada waktu keterangan 3 hari setelah kejadian dari kepolisian. Nggak make sense gitu loh, nggak logika. Mohon maaf, sudah kebanyakan nonton drama Korea atau baca novel misteri, nggak make sense gitu. Nah, ini tugasnya adalah kemudian menyambung puzzle ini dan dan nanti akan terbukti oleh publik sendiri. Kalau ceritanya seperti itu, ini baru terbayang begitu. Ini harus dibuktikan juga oleh penyidikan nanti rangkaian ini. Mestinya begitu. Masalahnya adalah kalau kita ambil analogi ya, puzzle itu dengan misalnya proses berpikirnya komputer, di mana kemudian ada satu bagian yang kosong atau hilang gitu ya, tak terjelaskan gara-gara tidak ada CCTV, juga karena para pelaku tidak mau mengaku. Maka ini yang kita sebut sebagai satu elemen keraguan-raguan yang dalam bahasa teknis hukum itu beyond reasonable doubt. Bahwa kita memang ragu-ragu mengenai hal itu, tapi kita pasti yakin bahwa kalau bukan itu, pasti itu gitu. Jadi tidak ada lagi cerita lain selain cerita itu, betapapun tidak ada fakta yang mendukung itu. Saya kira publik harus
siap juga menghadapi situasi di mana ada 9 menit tadi, 9 menit yang nggak terjelaskan, karena tidak ada yang mau ngaku, tapi kita yakin ceritanya pasti itu. Begitu. Ya, nah itulah yang nanti menjadi sangat kunci dari Barada Eliezer dan juga Ibu Putri dan lain-lain. Bang Dio, terakhir sebelum saya tutup, apa yang diharapkan dari tim kuasa hukum Barada E mengenai perkembangan kasus ini? Siapa yang sudah ada tersangka baru? Ngomong-ngomong nih, tersangka baru ini sesuatu yang positif bagi Barada Eliezer menurut Anda? Ya, tentunya begitu. Oke, lalu apa lagi? Dalam Jadi harapan begini, Anda tuh siapa lagi yang saya kemudian? punya harapan-harapan. Yang pertama harapan pribadi saya internal ya. Ini kan saya kemudian menjadi saksi yang mendengarkan ceritanya Barada E. Saya adalah kuasa hukumnya. Jadi tolonglah jangan ada tekanan-tekanan ke saya supaya cabut perkara atau apa, atau cabut jadi kuasa atau apa. Oh, ada yang coba-coba juga seperti itu. Ya, namanya berperkara kan ada juga yang suka dan ada yang nggak suka. Woi, jangan begitu, jangan begini. Gua cabut, tolong ini, gitu. Tapi kita bernegara nih. Ini saya ini pengacara merah putih loh, bukan pengacara institusi atau pengacara pesat, pengacara merah putih untuk kepentingan bendera merah putih. Jadi saya lebih besar dari itu. Jadi jangan diganggu lah begitu. Ketika sudah ada kuasa ke kami sudah bicara panjang, tiba-tiba mau dihentikan. Ya itu nggak bisa, begitu. Ya tolong, ini saya buka aja lah, tapi saya nggak akan cerita apapun juga tentang ini semua. Ini ada begini, tapi makanya saya minta harapan saya, ada Pak Mahfud MD, ada Pak Presiden Jokowi, ya tolonglah kami juga diperhatikan lah. Bukan perhatikan keuangan ya, saya udah banyak duit, tapi perhatikanlah yang namanya itu, ya, keselamatan saya juga, sama kekuatan saya menjaga ini. Kalau saya kemudian dihantam-hantam ya saya juga nggak terima juga. Kita pengacara punya harga diri, punya jiwa korsa pada negara, kan begitu. Amin. Ya, oke. Itu yang sekarang terjadi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dalam koridor yang baik. Harusnya ini bisa membuat kasus ini terang benderang. Kita mudah-mudahan bisa mengawalnya bersama. Kami izin untuk terus mengikutinya sedemikian rupa untuk publik juga. Bang Dio Lipa, terima kasih. Semoga semuanya aman. Terima kasih. Kang Asep, terima kasih. Bang Adrianus juga terima kasih untuk analisanya pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Ya, itu tadi perbincangan kami mengenai sudah muncul tersangka baru dan perkembangannya lagi yang lain. Barada Eliezer mengakui sudah diperintah untuk menembak Brigadir J dan lain-lain. Kita terus pantau agar kasus ini bisa kembali ke kita dengan cerita yang betul-betul terang benderang untuk semua pihak. Kami segera kembali dengan Saya di Tengah Pandemi usai jeda. Tetap bersama kami. Sakit kepala berkepanjangan,